Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa di Masjid Anwar Azza yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i, yang mana ilmu agama dan ilmu syar'i ini adalah perkara yang dapat menyelamatkan kita, perkara yang dapat membimbing kita, perkara yang dapat menjadikan kita terbebas dari kerugian, sebagaimana yang telah kita ambil pada pelajaran di surat Al-Asr pekan yang lalu. Maka mari kita bersyukur kepada Allah dengan segala puja dan puji, dengan semua yang kita mampu. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat untuk kita. Selanjutnya salawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada sahabat, pada keluarga dan pada para pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir, yang mana pada malam ini kita akan membahas surat At-Takasur. Surat At-Takasur. At-Takasur sendiri artinya atau berasal dari kata kasir. Kasir artinya banyak. Jadi At-Takasur ya berlomba-lomba untuk memperbanyak. Memperbanyak apa? Semua. Memperbanyak apa? Semua. Apakah tercela memperbanyak? Yang tercela bukan memperbanyaknya, tapi yang tercela pamernya. Yang tercela saling memamerkan kebanyakan tersebut, yang banyak yang telah kita kumpulkan kemudian kita pamer-pamerkan, yang dikenal dengan bermegah-megahan, ya, menyombongkan apa yang kita telah miliki. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mari kita baca surat At-Takasur. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala berkahi kita pada malam hari ini. Ikuti setelah ana kalau bapak-bapak berkenan, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha 'ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Barakallahu fikum. Allah
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya alhaakumut takatsur. Saling berbangga-bangga dengan banyaknya yang kalian miliki telah melalaikan kalian, atau diterjemahkan dengan bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, dan lalai tersebut berlanjut sampai kalian masuk ke dalam kubur. Zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kalian pasti akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun, dan kalian pasti akan mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin. La tarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka al-jahim tersebut. Summa la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang selama ini kalian nikmati. Surat At-Takatsur ini terdiri dari 8 ayat. Dia adalah surat nomor ke-102, dan surat ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Namun sebagian riwayat menunjukkan bahwasannya surat ini adalah surat Madaniyah, turun setelah hijrah. Namun riwayat ini adalah riwayat yang lemah, berisi kisah bahwasannya ada 2 kabilah yang ada di kota Madinah saling berbangga-banggahan tentang orang yang memiliki kekuatan yang menjadi pahlawan saat mereka berperang, ya. Namun tentunya riwayat ini lemah, ditinjau juga dari makna, karena sahabat Ansor tidak mungkin seperti itu. Ya, sahabat Ansor tidak mungkin seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sahabat Ansor sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Hasyr, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansor tersebut lebih mengutamakan saudaranya, mengalahkan kepentingannya demi untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, padahal dia sendiri sangat membutuhkan. Apakah orang yang memiliki sifat seperti ini suka berbangga-bangga? Maka ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Maka riwayat yang menunjukkan bahwasanya surat ini adalah surat Madaniyah, turun setelah hijrah, itu kurang tepat. Sehingga yang tepat adalah bahwasanya surat ini turun sebelum hijrah, dan itu cocok apabila kita tetapkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka terlalaikan karena harta benda mereka, menganggap bahwasanya harta benda mereka lebih banyak, kedudukan mereka lebih tinggi, sehingga tidak butuh untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri dari orang-orang lemah yang tidak memiliki harta ataupun kekuatan. Kemudian surat At-Takatsur sendiri memiliki beberapa nama. Yang pertama yang kita kenal sekarang surat At-Takatsur. Yang kedua sering juga disebut dengan surat Alhaakumut Takatsur. Jadi At-Takatsur atau dikenal juga dengan Alhaakumut Takatsur. Dan yang ketiga disebut dengan surat Al-Maqbarah. Al-Maqbarah artinya kuburan. Kuburan di sini diambil dari lafaz yang ada di dalam surat ini, yaitu hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk dalam kuburan, ya. Inilah 3 nama yang dikenal dari surat At-Takatsur. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis qudsi yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, wahai Adam. Fayaqul, maka Adam pun menyaut dan menyambut dengan ucapan labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaik. Kata Adam, aku menyambut seruanmu ya Allah dengan penuh kegembiraan dan semua kebaikan ada di kedua tanganmu, kata Adam. Qal, maka Allah pun berfirman, yaqulu ahrij ba'san nar, tolong kumpulkan penghuni-penghuni neraka itu, kata, atau tolong hitung penghuni-penghuni neraka tersebut. Ya, qal wa ma ba'sun nar, maka Adam alaihi salam pun bertanya, bagaimana aku menghitungnya wahai Allah tabaraka wa taala? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'atan wa tis'ina. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap 1000 orang 999-nya adalah penghuni neraka. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi min kulli alfin tis'umi'ah tis'atan wa tis'ina. Setiap 1000 orang 999-nya adalah penghuni neraka. Ya, begitu banyaknya. Dan salah satu atau penyebab terbesar adalah dilalaikan dari perkara yang selama ini kita kumpulkan di dunia. Ya. Dalam hadis ini dilanjutkan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya bagaimana dengan hitungannya? Maka Nabi SAW, satu orang di antara kalian berbanding dengan 1000 Ya'juj wa Ma'juj. Satu orang di antara kalian berbanding dengan 1000 Ya'juj wa Ma'juj. Abshiru fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajulan. 1000 orang itu jadi satu dari umat kita, 1000 dari Ya'juj wa Ma'juj, kata Nabi SAW, menunjukkan atas banyaknya penghuni neraka. Dalam riwayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada neraka, sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surat Qaf, halim talati, wahai neraka, apakah engkau telah penuh? Sudah penuhkah engkau wahai neraka? Maka neraka pun mengatakan, hal mim mazid, ya Allah, masih ada lagi tambahannya. Artinya neraka itu sudah full. Namun Allah masih bertanya, halim talati, masih penuh atau sudah penuh? Maka neraka pun mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya yang mulia ya ke dalam neraka dan dipadatkan sehingga dapat masuk lagi penghuni-penghuni selanjutnya. Na'udzubillahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, lindungilah kita semua ini, kami semua dari api neraka, dan lindungilah kita atau kami semua ini dari api neraka. Dan salah satu penyebab orang masuk ke dalam neraka adalah alhaakumut takasur. Mereka lalai, tersibukkan dari bermegah-megahan tersebut sehingga dia lupa daratan, lupa bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hambanya yang bersyukur, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sungguh sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur aku tambah, jika kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, kemudian kita lanjut dalam tafsir surat At-Takasur ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhaakumut takasur. Berbanyak-banyak, ya berbangga dengan banyaknya sesuatu telah melalaikan kamu. Berkata Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di ketika ditanya tentang bermegah-megahan yang dimaksud atau mengumpulkan sesuatu menjadi banyak, yang mana yang menyebabkan kita lalai? Maka kata beliau, lafaz ini umum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan bermegah-megahan yang dimaksud terkait apa. Maka yang dimaksud dengan alhaakumut takasur semua hal yang dapat melalaikan kita, baik itu perkara agama, baik itu perkara dunia, baik itu perkara harta,
perkara ilmu, perkara anak. Semua perkara yang menyebabkan kita berbangga-banggahan itu menyebabkan kita lalai. Misalnya harta. Dengan banyaknya harta kita saling berbangga-bangga. Sudah berapa kebunmu, berapa jumlah mobilmu, berapa jumlah rumahmu. Demikian juga tentang anak. Berapa jumlah anakmu, sekolah di mana mereka sekarang, berapa orang yang telah sukses, siapa saja nama cucumu. Ketika itu muncul berbangga-bangga dalam diri kita, sehingga menyebabkan kita merendahkan orang lain yang mendapatkan lebih sedikit dari kita, itu menyebabkan kita lalai. Demikian juga terkait dengan ilmu. Demikian juga terkait dengan hadir ke majelis ilmu. Apabila hadir ke majelis ilmu menyebabkan kita berbangga-bangga dengan yang lain sehingga kita merendahkan orang lain, maka itu semuanya masuk dalam hal yang melalaikan kita. Ya, maka ini harus diwaspadai, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, baik itu perkara materi ataupun masalah ilmu, masalah ilmu, ya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, kalau ada orang berbangga-bangga dengan anak memang bermanfaat. Berbangga-bangga dengan anak saja tidak boleh. Ada orang berbangga-bangga dengan koleksi yang tidak bermanfaat. Sebagian orang berbangga-bangga dengan koleksi ikan lohan. Dulu ya, udah lewat. Berbangga-bangga dengan koleksi ikan lohan, padahal tidak bermanfaat apa. Ketika musim harganya tinggi, ketika tidak musim selesai, tidak ada harganya. Digoreng pun kita tidak mau makannya, ya, karena kita yang ngasuh sejak kecil, makanya juga tidak tega. Maka hendaklah kita jangan sampai terlalaikan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya dengan urusan akhirat kita. Kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda kebaikan Islam seseorang, dia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya, tidak bermanfaat untuk akhirat dan tidak bermanfaat untuk dunia. Andai pun bermanfaat untuk dunia dan melalaikan dari akhirat, dia harus tinggalkan. Apatah lagi tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat, maka lebih penting untuk dia tinggalkan hal tersebut. Ya, demikian juga orang-orang yang mengumpulkan barang-barang antik sehingga dia menghabiskan waktunya untuk mengoleksi barang antik, menghabiskan waktunya berhari-hari, berminggu-minggu untuk mencari batu, misalnya batu akik, digosok-gosok, sudah dapat, pakai sebentar, gosok lagi, digosok terus, habis waktunya. Dengan itu pun dia berbangga-bangga. Ini menyebabkan kelalaian yang demikian besar yang dapat kita terima. Maka hendaklah kita betul-betul mawas diri dan memperhatikan lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Wal asri innal insana lafi khusrin. Kemudian berbangga-bangga ini paling banyak itu terkait dengan harta. Paling banyak terkait dengan harta. Nabi SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali. Setiap anak Adam berfikir dan memperhatikan tentang hartanya. Dia hitung harta-hartanya terus, mali, hartaku. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, wahallaka ya bana Adam min malik. Wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, apakah sejatinya engkau memiliki harta? Illa ma akalta fa afnaita, kecuali yang telah engkau makan lalu habis menjadi kotoran. Walabista fa ablaita, dan pakaian yang pakai lagi. Au tasaddaqta fa amdaita, dan apa yang engkau sedekahkan itulah yang sejatinya engkau simpan. Inilah sejatinya harta kita, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harta yang kita makan, kemudian makanan itu jadi kotoran. Apa yang kita pakai, semua yang kita pakai menjadi usang sehingga kita tinggalkan. Apa yang kita sedekahkan itulah yang menjadi harta sejati kita di akhirat. Ya, maka hendaklah kita betul-betul mawas diri, jangan sampai kita termasuk dalam orang yang binasa karena kita berbangga-bangga dalam mengumpulkan harta. Naam. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan, sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, yattabi'ul mayyita salasatun. Ketika seorang meninggal, maka ikut mengantarkan jenazahnya ke kuburan 3 perkara.
fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid, dua di antaranya kembali tidak mau tinggal bersama si mayit, hanya satu yang bersedia untuk tinggal. Siapakah di antara dua itu? Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, maka ikut mengiringi jenazah itu adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarganya dan hartanya pasti pergi meninggalkannya. Secinta-cintanya kita dengan suami kita, maka ketika kita meninggal, ya, seorang istri tidak mungkin tinggal bersama suaminya. Secinta-cintanya seorang anak kepada bapaknya, ketika kita meninggal tidak mungkin si anak itu diizinkan oleh keluarganya untuk tidur bersama bapaknya di dalam kuburan. Ya, pulang keluarganya, walaupun dia mengatakan sehidup semati. Ketika mati tidak bisa semati kalau belum ajalnya. Wa maluhu, dan hartanya yang selama ini dia tumpuk. Ya, dia belikan tanah, bulan ini sehektar, bulan depan sehektar, tidak terasa 12 bulan 12 hektar, 10 tahun 120 hektar, 20 tahun 240 hektar. Ketika dia mati tidak bisa dibawa pulang itu, bahkan tidak bisa dia mengikuti jenazah sampai masuk kuburan, ditinggal itu semua. Ya, mobil mewahnya, rumah besarnya itu tidak ada yang dapat dia bawa. Maka inilah yang harus kita perhatikan terus, Pak. Ya, kita ini ketika kita baru menikah, hidup kita sulit. Biasanya ya, memang ada orang yang begitu nikah sudah kaya duluan. Awal nikah dia sulit, dia habiskan waktu untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Betul? Begitu kan? Kemudian setelah dia berusaha, lama kelamaan usahanya maju tanpa terasa anaknya sudah besar. Dia sibuk untuk membesarkan rumahnya agar anaknya nyaman. Ternyata anaknya sudah waktu pergi meninggalkan rumahnya, entah untuk melanjutkan sekolahnya, entah untuk menikah. Tanpa terasa rumah besar yang dia bangun tidak ada yang menempatinya kecuali dia dan istrinya. Begitulah kita. Maka pandai-pandailah kita menghitung. Apakah penting untuk kita membuat rumah besar gitu, dengan bayangan bahwasanya anak kita butuh rumah yang besar? Sebentar. Hidup kita dengan anak kita itu sebentar. Secinta apapun kita dengan anak kita, ketika dia menikah, apalagi perempuan, dia harus pisah dengan kita. Begitupun laki-laki, kita pun harus rela membiarkan dia untuk mandiri. Maka hitung kembali, benar enggak kita mau bangun rumah besar begitu? Jangan-jangan yang mengisi rumah kita bukan anak kita dari bangsa manusia, jangan-jangan saudara kita dari bangsa jin yang mengisi kamar-kamar rumah kita. Ya, kita hitung kembali. Maka hendaklah waktu terbaik bukan kita habiskan untuk ya memenuhi hawa nafsu duniawi kita, tapi kita gunakan waktu kita. Betulkah kita memanfaatkan waktu kita untuk dekat dengan anak kita, sehingga kita memberikan yang terbaik dalam pendidikannya, membangun rasa kasih dan sayang kepada anak kita, sehingga dengan rasa kasih sayang itulah yang akan dia ingat, sehingga dia ketika dewasa dia akan kembali ke pelukan kita. Anak-anak kita itu bukan hanya hewan ternak yang diberi makan kemudian besar kemudian dia dapat dijual, bukan. Anak kita itu adalah manusia yang butuh hati, butuh rasa kasih dan sayang. Walaupun kita tidak memiliki harta yang melimpah, kalau kita memiliki waktu dan kasih sayang untuk dia, itu yang akan dia ingat, dan dia akan kembali ke pelukan kita ketika kita sangat membutuhkan dia, ketika kita telah sepuh renta. Wa baqiya amaluhu, dan yang tinggal bersama si jenazah tersebut hanya amalnya saja. Hanya amalnya saja. Kemudian dalam riwayat yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, yaqulul abdu, seorang hamba mengatakan, mali hartaku, innama lahu min malihi salasan, padahal hartanya itu hanya 3. Ma'akala fa'afna, apa yang dia makan kemudian hilang. Wa ma labisa fa'abla, apa yang dia pakai kemudian usang. Au a'ta faftana, atau yang telah ia berikan kemudian itu menjadi simpanannya. Wa ma siwa zalika fahuwa zahibun, selain 3 itu semuanya pergi meninggalkannya. Wa tarikuhu linnas, dan dia akan berikan kepada manusia. Rumah mewah, harta benda yang lain, ketika dia mati untuk siapa? Ahli warisnya. Ya.
Kemudian suatu ketika Nabi SAW memberikan pengajaran kepada istri beliau Aisyah Ummul Mukminin. Ketika itu Nabi SAW menyembelih seekor kambing dan menyuruh istrinya untuk memasak makanan berkuah, dibagikan kepada para sahabat, dibagikan yang terbaik kepada tetangga-tetangga, sampai tidak tersisa hanya bagian yang kecil dari tubuh kambing tersebut, bagian tulang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma baqiya minha ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Qalat ma baqiya minha illa katifuha, tidak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali tulang kecil dari badannya. Kemudian Nabi SAW mengomentari, qala baqiya kulluha ghairu katifiha, wahai Aisyah, bahkan semuanya tersisa untuk kita kecuali bagian kecil dari tulang. Kemudian Aisyah yang memiliki kecerdasan langsung memahami bahwasanya harta sejati adalah harta yang kita sedekahkan, bukan harta yang kita tumpuk di rumah kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Jadi kita terus lalai, kita terus berbangga-bangga dengan banyaknya yang kita punya, itu terus berlanjut sampai masuk ke dalam kubur. Ya, coba kita perhatikan kalimat ini, zurtu. Zurtu itu ziarah. Pertanyaannya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur atau sampai kalian masuk ke dalam kubur? Maka para ulama khilaf, walaupun yang paling kuat adalah sampai kalian meninggal masuk ke dalam kubur. Ya, ini makna yang tepat, sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, lau anna li bani adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan. Kata Nabi SAW, kalau seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah penuh dengan emas, pasti dia akan mencari lembah yang kedua. Ya, walau kana li bani adam wadiyan, kalau seandainya seorang anak Adam itu punya dua lembah penuh dengan emas, la batagha salisan, bahkan dia akan mencari yang ketiga. Kalau dia punya satu pengen dua, sudah dua pengen tiga. Kapan berhentinya? Kata Nabi SAW, wala yamla'a fahu illa turab, tidak ada yang dapat memenuhi hawa nafsunya untuk menambah harta tersebut kecuali mulutnya sudah berisi tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Ya, maka bermegah-megahan itu akan terus muncul kalau tidak kita lawan, dan itu akan terus ada pada diri kita sampai kita mati. Ini penafsiran yang lebih kuat. Adapun penafsiran yang kedua, namun tidak apa-apa kita sampaikan sebagai faedah, bahwasannya hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan itu, bermewah-mewahan itu, ya berbangga-bangga dengan banyaknya itu akan terus kalian lakukan walaupun kalian sedang berziarah kubur. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu di masa jahiliyah. Ketika mereka di atas kuburan, bukan malah mereka mengingat kematian, bahkan mereka berbangga-bangga menyebutkan kehebatan nenek moyangnya. Kalau nenekku begini, dulu dia begini, bukan malah dia termenung untuk mengingat akhiratnya. Karena mereka tidak percaya dengan akhirat, maka mereka berbangga-bangga. Dan na'udzubillah, di zaman kita sekarang hal itu masih ada. Bahkan sekarang orang berlomba-lomba, semoga di Prabu Muli tidak ada ya, di kota-kota besar itu berlomba-lomba orang memakamkan di pemakaman elit. Ya, bahkan satu liang kubur itu berharga 200 juta, 300 juta, 500 juta, mungkin ada yang 1 miliar. Ya, tidak tahu juga apa itu di dalam kuburan itu, atau apa ada toiletnya, ya, apa ada AC-nya, tidak tahu kita. Itu di booking sampai apa? 1 miliar. Ya, mungkin di sana ada tempat untuk rekreasi, mungkin ya, kalau rindu dengan orang tuanya dia bisa menginap mungkin di kuburan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu bukti bahwasanya kata Nabi SAW, akan ada terus di umatku ini sisa-sisa peninggalan jahiliyah. Yang pertama apa? Al-fakhru bil ansab, berbangga-bangga dengan keturunan. Dan yang kedua at-ta'nu fil ansab, dan mencela keturunan. Akan ada terus. Ya, wan niyaha, dan meratap, itu akan ada terus kata Nabi SAW. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari
perkara ini. Kemudian kata para ulama, kenapa Allah sebut dengan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Maksudnya sampai kalian masuk ke dalam liang kubur. Kenapa menggunakan kalimat zurtu? Kenapa menggunakan kalimat zurtum? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita memahami bahwasanya kuburan itu, orang ziarah itu gimana? Datang pulang kan ya? Ada enggak orang ziarah datang ke kuburan kemudian dia tinggal di kuburan? Kan enggak. Ketika dia datang ke kuburan dia akan kembali ke rumahnya, kan begitu. Maka kata para ulama, ini mengisyaratkan bahwasanya kuburan bukan tempat kembali terakhir. Bahkan kuburan itu adalah tempat tinggal pertama sebelum tempat tinggal keabadian yang ada di akhirat. Ya, makanya menggunakan kalimat zurtumul maqabir. Ya hanya sebentar saja, walaupun sebentarnya lama. Ya, coba bayangkan Abu Lahab meninggal berapa tahun yang lalu, Pak? Berapa umurnya ketika dia meninggal? Mungkin umurnya Abu Lahab meninggal 60 tahun atau 70 tahun. Sekarang umurnya di kuburan berapa tahun? Lebih dari 1443 Hijriah. Lebih dari 1443 tahun. Ya. Ternyata umur orang di dalam kuburan lebih lama daripada umurnya di dunia. Namun umurnya di dalam kuburan jauh lebih singkat dibandingkan kehidupannya nanti di akhirat. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini bahwasanya kita akan kembali, ya maka jangan bermegah-megahan, maksudnya jangan menyombongkan diri dengan banyaknya yang kita miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ketiga dan keempat mengulangi kalimat yang sama, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak kamu kelak akan mengetahui akibat perbuatanmu tersebut, yaitu bermegah-megahan. Diulangi lagi ayat yang keempat, summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak kamu akan mengetahui hasil dari perbuatan atau akibat dari perbuatanmu tersebut. Kata Ali bin Abi Thalib, kunna nasyukku fi azabil qabri hatta nazalat hadhil ayah, dahulu kami ragu tentang kebenaran azab kubur sampai turun ayat ini. Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun, pasti kalian akan mengetahui. Kata Ali bin Abi Thalib, dahulu kami masih ada keraguan, sedikit keraguan tentang azab kubur itu betul atau tidak. Namun ketika turun ayat ini sudah tidak ada lagi keraguan, karena Allah tetapkan kalla saufa ta'lamun, ya sekali-kali tidak kalian pasti akan mengetahuinya. Maka kata Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, wa fi hadza dalilun ala sihatil qauli bi adzabil qabr, ayat ini menjadi dalil benarnya ada azab kubur. Li anna Allah ta'ala dzikruhu, ya akhbar an haula'il qaumil ladzi alhahumut takasur, karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kaum yang telah dilalaikan oleh bermegah-megahan, annahum saya'lamuna ma yalqauna idahum zarul kubura. Allah mengabarkan bahwasanya kaum yang terlena dengan kemegah-megahan tersebut akan melihat ya apa yang ada di dalam kubur tersebut. Wa'idan minhu, sebagai ancaman kepada mereka bahwasanya azab kubur itu betul-betul ada. Dan azab kubur itu, di dalam kubur ada dua perkara, Pak. Yang pertama fitnah kubur, yang kedua azab kubur. Apa perbedaan fitnah dan azab kubur? Kalau fitnah, pertanyaan malaikat kepada orang yang ada di dalam kuburan tersebut tentang tiga perkara. Tentang apa? Man rabbuka wa madinuka wa man rajulul ladzi bu'itsa fika. Tentang apa agama, tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa lelaki yang diutus sebagai rasul kepadamu, atau waman nabiyuka, siapa nabimu. Kalau bisa menjawab, maka dia bebas, tidak mendapatkan azab kubur, yang dapat malah nikmat kubur. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Maka di dalam kubur itu ada dua, ada orang yang mendapatkan azab, ada orang yang mendapatkan nikmat. Dan orang yang mendapatkan azab, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Fir'aun dan keluarga Fir'aun yang kafir bersama dia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
api neraka ditampakkan kepada mereka di pagi hari dan sore hari. Siapa? Yaitu Fir'aun dan keluarga-keluarganya yang mendapatkan hukuman siksa di dalam kuburan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus saa'ah. Naam. Dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Fir'aun dan keluarganya, rasakanlah azab yang lebih pedih lagi. Jadi orang di dalam kubur tersebut sudah mengetahui nanti mana tempat dia akan kembali, apakah ke dalam neraka atau ke dalam surga. Ketika dia mendapatkan azab kubur, maka nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, maka dia akan mengatakan binasa, binasa. Makanya orang di dalam kubur, sebagaimana hadis yang kita baca dari Bara' bin Azib, ketika seorang ruh atau ketika ruh dicabut dari jasad seseorang, maka dia akan ditentukan tempat tinggalnya. Ya, ketika dia tidak bisa menjawab, maka dipukulkan dengan palu di dalam kuburnya yang semua makhluk mendengar kecuali jin dan manusia. Kalau seandainya jin dan manusia mendengar, pasti akan pingsan. Ya. Kemudian diberikan teman yang menemani, berbau busuk, ya, berpakaian jelek, ya, berwajah mengerikan, dan dia berkata, "Siapa engkau wahai makhluk yang jelek?" Dia katakan, "Aku adalah amalmu selama engkau di dunia." Kemudian di tempat kuburannya disempitkan sampai menyebabkan tulang rusuknya saling menyilang, ya. Kemudian ditampakkan di pagi hari dan sore hari tempat tinggalnya di neraka. Bukan hanya ditampakkan pintu neraka itu dibuka sehingga hawa-hawa panas api neraka itu dapat dia rasakan. Tidak ada yang dia sebut kecuali Rabbi la tuqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia tahu azab neraka jauh lebih pedih. Sekarang saja dia baru merasakan uapnya neraka, dia sudah merasa sangat-sangat kesakitan, apalagi nanti ketika di hari kiamat dia akan dimasukkan. Berbeda dengan orang yang dapat menjawab pertanyaan kubur, mendapatkan nikmat kubur, ya, maka dia akan diberikan nikmat kubur, diberikan teman setia di sana, berpakaian bagus, berbau harum, berparas tampan. Dikatakan, "Wahai orang yang berparas tampan, siapakah engkau? Aku adalah amalmu dulu di dunia." Maka dilebarkan tempat tinggalnya di dalam kubur tersebut sepanjang mata memandang, dan setiap pagi dan sore hari ditampakkan surga tempat kembalinya. Bukan hanya ditampakkan, tapi dibukakan pintu-pintu surga tersebut yang menyebabkan harum wangi dan dinginnya yang ada di dalam surga itu dapat dia rasakan di dalam kuburnya, dan tidak ada yang ia ucapkan kecuali mengatakan, "Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah." Ya Allah, segerakan datang hari kiamat. Ya Allah, segerakan datang hari kiamat, karena dia tahu apa yang akan dia rasakan nanti di hari kiamat jauh lebih nikmat daripada yang dia rasakan di dalam kuburnya. Namun sayangnya itu tidak semua orang mengetahui, hanya orang-orang yang memiliki iman yang dapat mengetahui. Maka pada ayat kelima Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat agar kita dapat mengetahui hal tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, dengan ilmu yakin. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan ilmu yakin? Maka jawabannya belajar. Tidak mungkin kita mendapatkan ilmu yakin, ilmu agar kita yakin. Dari mana kita dapat ilmu? Kata Nabi SAW, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu didapat dengan proses belajar. Dan salah satu proses belajar bagi kita adalah datang pengajian. Bagaimana kita tidak terjatuh dalam perbuatan bermegah-megahan kalau kita tidak pernah ngaji, bapak-bapak sekalian? Maka dapat kita lihat di fakta lapangan, orang yang suka bermegah-megahan, orang yang suka pamer-pamer harta adalah orang yang jarang kajian. Makin jarang dia kajian, makin jauh dari ilmu. Makin jauh dia dari ilmu, makin sering dia bermegah-megahan tersebut. Maka beruntunglah bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala bimbing untuk datang pengajian, belajar. Sebagian orang datang pengajian itu hanya cari lucunya. Ketika pulang dapat apa? Lucu, ya. Padahal lucu tidak dapat menyebabkan kita mendapatkan ilmu yakin, ya. Tidak apa-apa lucu itu kalau jadi bumbunya, tapi kalau jadi bahasan pokok, hilanglah semua esensinya. Datang kajian dapat apa? Dapat lucu, berarti datang kajian apa? Datang pelawak.
Ini yang jadi permasalahan. Tapi kalau kita datang, kita dapat, dan di materi itu ada sesuatu yang dapat menggeliti kita, kemudian kita tersenyum, tertawa, ya tidak jadi masalah. Ya, namun Nabi SAW melarang kita untuk banyak tertawa. Maka Nabi menganjurkan kita untuk banyak menangis. Kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsira wa la dakhibtum qalila." Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La tarawunnal jahim." Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim tersebut. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan ketika membaca surat ini jangan disambung. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqini la tarawunnal jahim. Ini jangan disambung. Kenapa? Nanti bisa maknanya salah. Maknanya apa? Sekali-kali tidak kamu akan mengetahui, kalau seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, pasti kalian akan melihat neraka jahim. Kalau kita baca seperti itu, maka yang dapat kita ambil apa? Orang yang tidak memiliki ilmu yakin berarti tidak melihat neraka. Jadi lebih enak mana? Yang melihat, yang memiliki ilmu atau yang tidak memiliki ilmu? Ya, tidak memiliki ilmu, dia tidak melihat neraka. Enggak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya sekali-kali tidak, ya, seandainya saja kalian itu memiliki ilmu yakin, titik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, la tarawunnal jahim, semuanya pasti akan melihat, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim tersebut, ya. Karena neraka jahim itu dilihat semuanya akan melihat tersebut, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Maryam, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Cuman bedanya kalau orang-orang mukmin ketika dia mendatangi neraka dia hanya lewat, yaitu di atas sirat. Ada sebagian seperti kilat, ada sebagian seperti naik kuda, ada sebagian lagi seperti yang berlari, ada sebagian lagi yang merangkak, sebagian lagi ada yang terpleset sehingga jatuh dimasukkan ke dalam api neraka. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka dia langsung nyemplung, begitu nyentuh sirat maka dia langsung nyemplung ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Naam. Maka neraka sendiri memiliki banyak nama. Yang pertama an-nar, neraka. Yang kedua al-jahim, ya. Kenapa disebut al-jahim? Li syadidit ta'ajjud, karena apinya yang sangat bergejolak. Yang ketiga jahannam. Kenapa disebut jahannam? Karena dalamnya neraka itu. Jahannam karena begitu dalamnya neraka tersebut. Suatu riwayat Nabi SAW mengatakan tiba-tiba ada suara seperti suara batu besar jatuh, tum, gitu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian apa itu? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu alam, tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sejatinya itu adalah batu yang sejak ratusan tahun lalu jatuh dari pinggir neraka, baru sekarang jatuh mengenai dasar neraka. Batu besar jatuh ratusan tahun baru nyentuh dasar neraka, ya. Harusnya kalau batu jatuh cepat kan, karena dia besar. Ini beratus-ratus tahun belum sampai-sampai. Subhanallah. Dan itu baru masuk bukan dasarnya, tapi baru menyentuh bagian kecil dari neraka tersebut, ya. Nauzubillah. Jadi nama yang ketiga adalah jahannam. Insyaallah kita lanjutkan nama berikutnya setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la halla wa la quwata illa billah. Nama yang keempat dari neraka adalah lazo. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ma'arij, kalla innaha lazo. Disebut lazo karena apinya yang menyala-nyala. Ya. Yang kelima adalah as-sa'ir. As-sa'ir karena apinya dinyalakan lebih besar lagi. Disebut ada nama yang lain adalah sakor. Ya, disebut sakor karena panas apinya yang begitu panas. Demikian juga ada namanya al-hutamah. Al-hutamah sebagaimana yang kita baca al-hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Karena neraka yang menghancurkan dan melumat siapapun yang memasukinya. Dan terakhir disebut dengan hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yaitu karena orang yang dilemparkan dalamnya dalam kondisi jatuh dari atas ke bawah dan dalam kondisi kepala di bawah, kaki di atas, maka disebut dengan hawiyah. Ya. Ini beberapa dari nama neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa la tarawunnaha ainal yaqin." Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Maka kata para ulama, tingkatan ilmu itu tiga. Tingkatan yakin itu ada tiga, afwan. Yang pertama ilmu yakin. Ini berdasarkan maklumat yang dia punya, ilmu saja. Seperti orang yang mengetahui Ka'bah tapi dari buku, dari foto yang ada di buku, dari apa lagi Pak? Dari web, dari YouTube, ya, dari TV. Setiap pagi sore dia nonton Ka'bah, orang tawaf itu. Itu namanya ilmu yakin. Dia tahu bahwasanya ini ada namanya Hajar Aswad, ya, di tengahnya ada apa? Maqam Ibrahim. Di sudut ini ada Rukun Yamani, di sini ada Hijr Ismail. Dia tahu semua. Tapi itu baru ilmu yakin. Lihat langsung belum. Ketika dia terbang nyampe ke Jeddah, dari Jeddah dia ke Mekah, ya. Kemudian dia mulai masuk kota Mekah, dia kelihatan ada Zamzam Tower besar. Itu sudah mulai ainul yakin. Perlahan dia mendekat sampailah dia di pelataran Masjidil Haram, kelihatan namanya Bab Abdul Aziz, pintu dari pintu namanya pintu Abdul Aziz, pintu yang paling besar. Masuk dia ke sana, dia mulai lihat, Masya Allah, kelihatan ada Ka'bah di sana, ya. Kemudian akhirnya dia berdiri melihat Ka'bah. Kemudian dia mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Kemudian dia mulai turun ke bawah, baik lewat tangga ataupun pakai eskalator, dia lihat. Kemudian dari dekat dia lihat Ka'bah. Ya, kalau dia bisa dia ambil Hajar Aswad itu, dia cium, atau dia pegang tangannya, dia cium tangannya. Atau tidak bisa, dia isyarat dengan tangan dan mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian dia mulai tawaf. Dia lihat Ka'bah itu, dia meneteskan air mata. Itulah baru ainul yakin. Ya, kapan dia menjadi hakul yakin? Yang ketiga adalah hakul yakin. Kapan dia hakul yakin? Saat dia tawaf makin lama makin mendekat sampai dia bisa pegang itu dinding Ka'bah. Dia bisa berdiri di multazam. Dia bisa berdiri di depan pintu Ka'bah itu. Dia pegang pintu Ka'bah itu, dia tempelkan badannya, dia berdoa di sana. Maka itu disebut dengan hakul yakin. Namun yang menarik dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan sampai summa la tarawunnaha ainal yaqin. Dan kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Dan Allah tidak melanjutkan dengan hakul yakin. Kenapa? Karena ayat ini untuk semua, baik orang beriman ataupun orang kafir. Dan yang mengetahui dua-duanya nanti, yang melihat dua-duanya nanti. Tapi yang merasakan hanya orang-orang kafir. Maka Allah tidak melanjutkan dengan hakul yakin. Kenapa? Karena yang merasakan hanya orang-orang kafir.
Inilah tingkatan keyakinan, ya. Inilah tingkatan keyakinan. Kemudian yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian dapatkan selama di dunia ini. Ya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita untuk sering-sering mengingat nikmat Allah. Ya, mengingat nikmat Allah. Karena kita ini banyak lupa, banyak lalai. Nikmat Allah itu banyak sekali. Baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta, baik yang nampak maupun yang tidak tampak, baik yang kita mampu syukuri atau yang bahkan kita benci. Nikmat tapi kita benci, subhanallah. Padahal itu nikmat, namun kita benci. Ya. Maka ayolah kita hadirkan lagi muhasabatun nafs, kita memuhasabah diri kita. Kita ni banyak sekali lalai dengan nikmat Allah, banyak sekali nikmat Allah. Kita hanya fokus pada perkara yang kita minta dan Allah kabulkan, dan kita mengeluh dengan nikmat yang Allah berikan tanpa kita minta. Ya, kita mengeluh kita. Padahal kalau seandainya kita tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka itu akan jadi bumerang untuk kita. Akan jadi bumerang. Dikisahkan pada suatu hari Nabi SAW keluar dari rumahnya. Ketika beliau keluar dari rumahnya, ternyata beliau mendapati dua sahabatnya yang lain sedang berjalan bersama. Siapa kira-kira dua sahabat itu? Pak, kira-kira siapa dua sahabat itu? Abu Bakar dan Umar. Maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi SAW, "Ma yuhrijakuma?" Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah? "Ma akhrajakuma?" Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah? Maka Nabi SAW, maka mereka pun mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi al-ju'." Mereka mengatakan, "Demi Allah, lapar ya Rasul." Lapar. Kami lapar. Di rumah tidak ada makanan. Bolehlah kami keluar, siapa tahu ada usaha yang dapat kami lakukan sehingga kami dapat makan. Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Wallahi, ya, walladhi nafsi biyadihi, la akhrajani alladhi akhrajakuma." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah, itu juga yang menyebabkan aku keluar rumah. Apa itu? Lapar. Nabi SAW makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini, bahkan lebih mulia di atas Ka'bah. Lapar, tidak memiliki makanan yang ada di rumahnya. Nabi Pak, pemegang pintu surga, yang pintu surga itu tidak akan pernah dibuka kecuali atas izin Allah, dan diperintahkan Nabi Muhammad SAW yang membukanya. Lapar, tidak ada makanan Pak. Kemudian kita mengeluh dengan kehidupan kita sekarang, padahal kita bisa makan minimal 1 kali dalam sehari. Apapun itu bisa kita makan. Nabi SAW tidak ada yang bisa beliau makan sampai beliau harus keluar dari rumahnya karena lapar. Sebagaimana dua sahabatnya yang lain pun lapar. Maka Nabi SAW mengatakan, dan ini merupakan kebiasaan Nabi, selalu berusaha menghibur. Kata Nabi SAW, "Ayo kita jalan, siapa tahu ada sahabat yang lain yang dapat menjamu kita." Maka mampirlah Nabi SAW ke rumah seorang sahabat. Maka sahabat itu mengatakan, "Tidak ada yang lebih membuat aku bahagia hari ini, tamu spesial, Nabi, Abu Bakar, Umar." Luar biasa. Maka beliau pun langsung dipersilakan masuk bersama sahabat yang lain. Kemudian sahabat tersebut pergi ke kebunnya, dipotong itu kurma muda, disuguhkan kepada Nabi SAW untuk makan kurma tersebut. Ini di kota Madinah, ya. Kemudian Nabi makan dari kurma tersebut. Sambil Nabi makan, maka sahabat ini pun membawa golok. Ya, maka Nabi tahu, oh ini dia mau menyembelih. Maka Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wal halub." Kalau engkau mau menyembelih, maka jangan menyembelih yang banyak susunya. Ya, jangan menyembelih yang banyak
susunya. Maka sahabat itu memilih yang tidak banyak susunya, disembeli, dimasak, disuguhkan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena ini tamu spesial. Maka Nabi SAW dan dua sahabatnya pun makan. Fazabaha lahum fa'akalu minasyati min zalikal izq wa syaribu falamma ansyabi'u wa ra'au. Kemudian Nabi SAW makan dengan sahabatnya sampai kenyang, minum sampai kenyang. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tus'alunna an hadan na'im, kalian akan ditanya oleh Nabi SAW tentang nikmat yang kalian rasakan hari ini di hari kiamat kelak. Ahrajakum min buyutikumul ju', kalian keluar dari rumah karena kelaparan. Summa lam yarji'u hatta asabakum hadan na'im, kemudian kalian belum sampai rumah sampai kalian mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini. Subhanallah, ya. Nabi SAW di momen-momen bahagia sekalipun tetap memberikan peringatan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya semua yang kita miliki ini akan ditanya. Pakaian yang kita punya ditanya, Pak, untuk apa kita pakai. Ya, pakaian yang banyak di rumah kita itu ditanya bermanfaat atau tidak. Ya, handphone kita akan ditanya untuk apa kita pakai. Motor kita akan ditanya untuk apa. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, bahkan air minum pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Air minum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menurut kita minum air seperti ini tidak habis, sudah biarkan saja. Karena kita hidup di daerah yang hujannya banyak, sumber airnya banyak. Coba bayangkan kalau kita hidup di Afrika. Masih gak kita minum sedikit kemudian kita tinggalkan begitu saja? Summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Ditanya, Pak. Kalau kita tidak mampu habiskan, bawa pulang ke rumah. Dan kisah yang kami dapatkan dari guru kami di Bogor, itu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, setiap kali orang main ke rumahnya dan disuguhkan oleh beliau air minum, beliau pasti bilang, habiskan, tidak boleh pulang kalau belum habis. Siapa lagi yang mau minum air ini? Kemudian sampai kalaupun ya, kalau disuguhkan air kemudian tidak diminum, dia minum tidak habis, dia ambil kolam yang besar, ya, kolam yang besar dia tumpahkan ke kolam tersebut. Jangan sampai mubazir. Bayangkan, ini semua akan ditanya, Pak. Apalagi yang dibuatkan air manis, itu ada airnya, ada tehnya, ada gulanya, itu nikmat semua. Ya, maka tidak boleh kita, bukan juga kita menghabiskan itu ke tanda rakus, bukan. Itulah adab Islam. Ya, ada kisah lucu juga. Jadi anak dijamu makan, anak pergi ke tempat saudara disuguhkan makan, ya namanya santri, makan, kita makan gitu ya. Sampai ya kalau kata iklan itu sampai tetes terakhir. Ya bersih itu, piring itu kayak sudah dicuci gitu, saking bersihnya. Maka sama tuan rumah ditambahkan lagi nasi. Ya, wah lapar sekali kayaknya. Kita mau ngomong susah kan? Ya sudah, kita makan, bersih lagi, ditambahkan lagi. Jangan lagi paman, sudah. Ini saya seperti ini karena memang adabnya harus makan sampai bersih. Oh begitu. Saya pikir udah lama anak santri ya, tidak pernah makan enak, maka ditambah terus sama beliau. Bukan, itu adabnya. Jadi jangan malu. Bahkan menjilat jari itu tidak boleh malu, Pak. Jilat, Pak. Kalau kita tidak mau jilat, suruh orang lain jilat, nah, kan tidak mungkin ya, kita jilat sendiri gitu. Dan jangan bayangkan kita suruh teman kita jilat, enggak. Mungkin kita jilat jari anak kita, istri kita, atau sebaliknya kita minta mereka jilat jari kita, atau istri kita minta untuk jilat jari dia. Ini sunnah Nabi SAW. Jangan malu, jangan malu, terutama air ini paling banyak. Mau yang sudah ngaji, mau yang belum ngaji, luput dari ini. Ya, baik ustadz maupun yang ikut kajian kadang-kadang lupa. Ingatkan, kalau ustadznya lupa, ustadz air minumnya belum habis, habiskan ustadz, dibawa pulang, tidak apa-apa, senang. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang yang
yang beriman. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ingat terus ya bahwasanya kita akan ditanya. Kita akan ditanya. Ada beberapa faedah dari surat ini. Yang pertama, dianjurkan kita untuk sering ziarah kubur bagi laki-laki. Karena dengan kita sering berziarah kubur, kita akan sering mengingat kematian. Dan ketika kita sering mengingat kematian, kita akan mengkaji diri sudah berapa bekal yang kita persiapkan. Ya, kata Nabi SAW, fal anfazuruha, sekarang ziarah kubur, fa innaha tudzakirukumul maut, atau tudzakirul maut, karena dengan berziarah kubur kalian akan mengingat kematian. Kemudian seorang penyair pernah mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri, berbekallah terus dengan ketakwaan karena sejatinya engkau tidak tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ila fajrin atau hal ta'ishu ila al-fajri, karena begitu malam datang engkau tidak tahu apakah besok engkau dapat menemui waktu fajar. Ya, kata penyair ni, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri, berbekallah ketakwaan terus menerus karena engkau tidak tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri, karena engkau tidak tahu apakah ketika malam datang engkau masih dapat menemui waktu subuh, ya, waktu fajar. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin, betapa banyak orang sehat mati tiba-tiba. Wa kam min saqimin asyahina minad dahri, dan betapa banyak orang yang sakit tidak mati-mati bertahun-tahun. Ya, maka hendaklah kita sering-sering mengingat kematian. Kata Nabi SAW, aksiru zikra hadimil ladzat, banyak-banyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Yang kedua, kuat-kuatlah kita, faedah surat ini, kuat-kuatlah kita menahan syahwat kita, hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini yang menyebabkan kita kena syubhat. Ketika kita tidak mengontrol syahwat kita, keinginan kita, syahwat kita, maka ini yang menyebabkan kita terkena syubhat, ya, merendahkan manusia, tidak mau menerima kebenaran. Maka jaga terus syahwat kita, dikekang, Pak. Bagaimana caranya kita ingat? Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Ya. Biar kita bisa mengekang. Dan yang terakhir, ya, hendaklah setiap orang mengingat bahwasanya semua yang dia memiliki itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua yang dia miliki itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Bajunya, pakaiannya, istrinya, anaknya, kendaraannya, rumahnya, semua, ilmunya, apalagi ilmunya akan ditanyai oleh Allah. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin, tidak akan pernah bergeser kedua kaki hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Wa an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya. Umur itu nikmat, untuk apa dia habiskan umurnya, Pak? Kita punya umur 60 tahun, berapa tahun kita pakai untuk kebaikan, untuk kemaksiatan, dihitung semuanya, ditanya oleh Allah. Dan tidak ada satupun kecuali ada catatannya. Kata orang-orang kafir sebagaimana yang Allah abadikan di dalam surat Al-Kahfi, mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Catatan apa ini? Tidak ada satupun yang kecil maupun yang besar, semua tercatat. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa an syababihi fi ma'ablah, dan tentang masa mudanya, masa kuatnya, masa perkasanya, masa gagahnya, masa ingatannya lagi cemerlang, untuk apa dia habiskan. Ditanya masa muda, padahal masa muda itu bagian umur, tapi Allah Subhanahu wa taala khususkan pertanyaannya tentang masa muda. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa produktif, dan masa produktif inilah banyak orang lalai. Banyak orang lalai. Orang baru sadar itu kalau sudah 40 tahun. Sebelum 40 tahun mau leha-leha. Bahkan ada semboyannya, muda foya-foya mati masuk surga. Enak banget, enggak bisa, Pak. Ya, muda harus taat kalau mau mati masuk surga. Kalau muda foya-foya lalai dengan Allah terus masuk surga, dari mana jalannya? Ya, enggak ada jalannya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa an malihi,
min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan ke mana dia habiskan, dari mana datangnya, ke mana dia habiskan, ditanya dua-duanya. Ya, dan yang terakhir wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya apa yang telah ia laksanakan. Ini yang dapat kita bahas dari surat At-Takasur. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita jangan sampai kita terjatuh seperti At-Takasur ini, bermegah-megahan, ya, berbanyak-banyak, ya, dan menyombongkan apa yang kita punya, bahkan kita ini tidak memiliki apa-apa. Semua milik Allah. Kecerdasan kita milik siapa, Pak? Milik Allah. Bisa enggak Allah cabut kecerdasan kita? Bisa. Kesehatan kita milik siapa? Bisa enggak Allah cabut kesehatan? Istri punya siapa? Punya kita, punya Allah. Bisa enggak Allah cabut? Suami punya siapa? Punya Allah. Bisa enggak Allah cabut? Anak punya siapa? Punya Allah. Bisa enggak Allah cabut? Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Makanya Allah itu Rabbul Alamin, yang memiliki semuanya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita berbangga-bangga. Kata Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, aksir, perbanyaklah ucapan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan hanya bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang hebat, namun Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melaksanakan sesuatu. Bukan kita yang hebat, namun bantuan Allah yang menyebabkan kita mampu. Bukan kita yang hebat, namun rahmat Allah yang menjadikan kita bisa. Wallahu alam bisawab. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Yakin atau iman? Apa yang antum catat? Iya, yakin, bukan iman, ya. Yakin. Yang pertama ilmul yakin. Jadi ilmu yang menyebabkan kita yakin. Kemudian ainul yakin, kita langsung lihat, makanya kita yakin. Summa haqqul yakin, kita langsung merasakan hal tersebut, maka kita yakin. Mana yang lebih utama? Tergantung keyakinan kita terhadap apa, ya. Yang mana yang lebih utama tergantung apa, keyakinan apa yang kita inginkan itu. Kalau keyakinan kita yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmul yakin terpuji, ainul yakin terpuji, hakul yakin terpuji. Seperti keinginan untuk betul-betul mengetahui tentang Ka'bah, ya. Baik kita mempelajarinya, baik kita ingin langsung melihatnya, baik dengan memegangnya langsung, maka ini semuanya merupakan kebaikan. Namun tentunya ilmu yakin adalah proses awal agar kita mendapat keyakinan. Proses awal adalah dengan ilmu yakin, dan dengan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, yang dimaksud dengan ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.